Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang seluruh channel saya Purbo Sasongko. Welcome back to my channel. Tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Kita masih di Magetan dan ini ada di Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi. Di belakang kita ini adalah Petirtan Dewi Sri atau kadang juga disebut sebagai Candi Simbatan. Nah, kita akan menelusuri jejak sejarah apa saja yang ada di Petirtan Dewi Sri yang memang sangat terkenal ini. Oh ya, tiap tahun ada acara ini ya, semacam bersih atau menguras tempat inilah, dibersihkan pokoknya. Ikuti selengkapnya video kita kali ini dan tetap dukung channel ini dengan like, comment, subscribe, dan share agar makin berkembang. Salam. Kita masih melanjutkan perjalanan telisik kita atau telusur kita di kawasan Kabupaten Magetan. Kali ini kita berkunjung ke Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoro Nadi. Nah, yang kita kunjungi ini adalah apa yang disebut sebagai Candi Simbatan. Candi Simbatan ini sendiri merupakan sebuah petirtan atau sumber air, tempat di mana pemandian suci yang digunakan oleh kalangan kerajaan tentunya di masa itu. Karena bentuknya petirtaan, masyarakat menyebut Candi Simbatan ini sebagai Petirtaan Dewi Sri. Lantas kenapa disebut sebagai Petirtaan Dewi Sri? Karena dalam relung utama Candi Simbatan ini terdapat arca Dewi Sri atau Dewi Laksmi, yang mana dari kedua lubang payudaranya memancarkan air yang mengisi kolam pemandian atau petirtaan ini. Sementara itu, laporan Belanda yang ditulis kurang lebih pada tahun 1913 menyebut Candi Simbatan ini dengan nama atau sebutan Sendang Beji. Sedulur, di sekitar situs ini atau di sekitar petirtaan ini terdapat banyak sekali tinggalan-tinggalan arkeologi, yang mana banyak pula ditemukan miniatur lumbung sejumlah 7. Kemudian ada 7 fragmen arca, 1 palung batu, 1 fragmen yoni, 1 sumur kuno, dan 1 fragmen kemuncak. Tentunya ini jadi sebuah penanda ya, bahwa Candi Simbatan ini merupakan sebuah peninggalan yang tidak terbatas pada petirtaan ini saja. Sementara itu, di laman Cagar Budaya Jawa Timur disebutkan bahwa beberapa tinggalan arkeologi di petirtaan Dewi Sri ini memiliki kesamaan dengan tinggalan arkeologi di petirtaan Belahan di Pasuruan dan petirtaan Jolotundo di Mojokerto. Petirtaan-petirtaan tersebut diduga memiliki keterkaitan satu dengan yang lainnya, atau setidaknya dibangun dalam satu masa yang sama, yakni antara pemerintahan Dharma Wangsa Teguh, raja terakhir Kerajaan Medang atau Mataram kuno periode Jawa Timur, sampai dengan masa Raja Airlangga. Airlangga sendiri adalah menantu sekaligus keponakan dari Dharma Wangsa Teguh yang mendirikan Kerajaan Kauripan pada abad ke-11. Hal ini juga didukung oleh satu pernyataan dari salah seorang arkeolog bernama Riani Santiko dari pembacaan inskripsi di atap miniatur rumah berangka tahun 970 atau 983 Masehi. Tahun ini tentu saja bersamaan dengan era Makutawangsa Wardana. Ada juga inskripsi yang menyebut 917 Saka atau kurang lebih 990 Masehi. Ini sama dengan era Dharma Wangsa Teguh menjadi raja di Medang. Candi Simbatan ini baru selesai direnovasi kurang lebih 2 tahun yang lalu. Pelaksanaan renovasi berjalan kurang lebih selama 4 tahun. Nah, oleh karenanya, sekarang kita lihat Candi Simbatan atau Petirtaan Dewi Sri ini sudah terlihat sangat bagus, beda dengan tahun-tahun yang lampau. Nah, ketika musim hujan datang, kolam atau petirtaan ini akan terisi penuh, sehingga yang nampak seperti kolam biasa. Namun beda dengan kali ini ketika kita berkunjung pada saat musim kemarau, maka kita melihat susunan batu bata yang menjadi material utama dari Candi Simbatan ini nampak tersusun dengan indah.
Sementara di bagian timur ini ada artefak-artefak seperti ini yang tentu saja masih menunggu waktu untuk bisa direnovasi sebagaimana kondisinya semula. Tentu saja dengan bantuan pembacaan teknologi yang sudah dikenal sangat membantu rekonstruksi candi di masa sekarang ini. Adanya arca Dewi Sri atau Dewi Laksmi di relung utama Candi Simbatan menjadi sebuah petunjuk bahwa candi ini bercorakkan agama Hindu. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Dewi Sri atau Dewi Laksmi dipuja oleh umat Hindu sebagai Dewi Kemakmuran dan Dewi Kesuburan. Nah, sosok Dewi Sri sendiri dalam mitologi Jawa dikenal sebagai istri Batara Wisnu. Pada awal turunnya ke dunia, Dewi Sri ini mengalami sebuah penderitaan yang luar biasa, yakni dikejar-kejar oleh sosok Kolo Gumarang atau Lembu Gumarang yang ingin memperistrinya. Karena tidak mau, Dewi Sri kemudian turun ke dunia. Tapi Lembu Gumarang tak patah arang. Lembu Gumarang kemudian menyusulnya. Sampai di dunia, berubahlah Dewi Sri menjadi padi. Setidaknya demikian menurut mitologi Jawa yang berlaku. Saking cintanya, Lembu Gumarang kemudian merubah dirinya menjadi lembu atau menjadi sapi yang setiap saat selalu bersama Dewi Sri di tengah persawahan untuk membajak sawah. Sehingga oleh karenanya Dewi Sri kemudian tumbuh menjadi batang-batang dan juga bulir-bulir padi yang subur. Dari mitologi inilah Dewi Sri atau Dewi Laksmi kemudian dikenal sebagai sosok Dewi Kemakmuran. Candi Simbatan ini dalam setiap tahunnya, setiap bulan Suro, juga menjadi pusat sebuah ritual budaya sekaligus ritual adat masyarakat setempat. Bersih desa misalnya, maupun kegiatan-kegiatan ritual yang lainnya. Menurut catatan, kegiatan ritual bersih desa di kawasan Petirtaan Dewi Sri ini telah digelar atau dilaksanakan sejak tahun 1813 setiap Jumat pertama pada bulan Suro atau bulan Muharram. Ketika diadakan acara, air akan dikuras agar arca dan bentuk keseluruhan petirtaan ini dapat terlihat. Nah, sedulur, untuk mencapai dasar lantai Candi Simbatan atau Petirtaan Dewi Sri ini, kita bisa melalui tangga yang ada di sebelah timur atau di sisi timur. Tentu saja kita harus berhati-hati karena kita harus benar-benar berpartisipasi dan ikut menjaga agar beban berat tubuh kita tidak menjadikan lantai atau bagian dari Candi Simbatan ini rusak karenanya. Candi dengan bentuk petirtaan memang asik sekali untuk dinikmati karena bentuknya tak menjulang akan tapi menjorok ke dalam permukaan tanah. Oke sedulur, ini jelajah kita di Petirtaan Dewi Sri, Desa Simbatan, Kecamatan Nguntoronadi, Kabupaten Magetan. Luar biasa ya, bahwa ternyata di tempat yang ada di pedalaman ini banyak sekali ditemukan jejak-jejak sejarah masa lalu leluhur kita. Segala macam teori yang sudah kita paparkan tadi, segala macam fakta-fakta sejarah yang sudah kita paparkan tadi belumlah final, karena sejarah itu kesepakatan. Setidaknya sampai dengan saat ini itulah yang disepakati. Ketika nanti ditemukan fakta-fakta baru, bukti-bukti baru, maka cara pun akan berubah dengan sendirinya. Terima kasih sudah mengikuti video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.